video tadi, apa sih yang kalian rasain tentang Dennis? Ada nggak sih teman kalian yang kayak Dennis, atau jangan-jangan kalian sendiri yang kayak Dennis? Halo semuanya, saya Muhammad Suhail Al-Soleh di Setelah Suka Recruitment. Di sini saya akan membahas dependent personality disorder, di mana pengidap ini sering merasa bahwa dirinya tuh nggak berguna tanpa bantuan orang lain. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Dennis itu memiliki karakteristik nggak pedean, takut, dan selalu bergantung pada adit. Nah, tanpa kita sadari di dunia nyata tuh ternyata banyak sekali orang yang menjadi sosok Dennis di kehidupan orang lain gitu. Nah, gimana sih cara kita tahu apakah kita itu adalah Dennis, atau ketika kita ketemu Dennis di dunia nyata, kita tuh harus bersikap gimana sih? Nah, kita akan bahas tuntas dalam video ini. Masuk ke pembahasan. Jadi gimana sih cara kita mengetahui Dennis di dunia nyata kayak gimana? Jadi Dennis di dunia nyata itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama dan yang paling mudah diketahui adalah dia tuh susah mengambil keputusan sendiri. Semisal kayak misal dia mau keluar, dia selalu bertanya ke orang, bagusan pakai sepatu yang mana ya, atau semisal dia mau makan siang, dia selalu bertanya kayak enakan makan siang ini atau makan siang pakai ini ya gitu, kayak gitu, dan hal-hal yang remeh lainnya. Coba sekarang teman-teman ingat-ingat, ada nggak sih teman kalian yang kayak misal ditanya pembagian tugasnya kayak gimana ya, terus dia bilang atur, bebas, ngikut deh, kayak gitu. Atau kayak misal kalian menugaskan teman kalian buat nyari template PPT, terus dia selalu nanya dulu gitu kayak misal pakai PPT ini bagus gak ya, atau warna ini bagus gak ya, atau gimana. Sebenarnya tuh hal remeh yang bisa dia putuskan sendiri kan, kita maksudnya nggak perlu pendapat orang lain, dia udah pakai PPT bebas saja gitu. Nah, mereka menanya pendapat orang lain atau minta validasi orang lain itu dikarenakan mereka takut disalahkan. Semisal katakanlah in case PPT kelompok kalian tuh di roasting sama kelompok lain, PPT-nya jelek banget gitu. Nah, kalau semisal dia nggak minta pendapat orang lain, nggak minta pendapat kita dulu, berarti kan ntar dia yang disalahin gitu kayak, oh dia gara-gara pilihan ini gitu. Nah, dengan minta pendapat kita, dia tuh merasa bahwa dia tuh bisa nyalahin kita gitu, kayak oh ya nggak tahu kan, aku cuma disuruh si A gitu, kayak misal gitu. Nah, ciri kedua adalah mereka takut berbeda pendapat. Semisal katakanlah si Adit sama Dennis satu kelompok, terus lagi bahas tugas besar gitu. Nah, si Adit tuh punya rencana yang kurang cukup sulit buat direalisasikan gitu. Terus si Dennis ini nggak berani bilang apa-apa gitu. Dia nggak berani menentang si Adit. Itu karena si Dennis itu takut si Adit hilang dari hidupnya gitu. Nah, karena perilaku ini, orang dengan dependent personality disorder tuh cenderung tidak berani beropini gitu. Nah, ciri ketiga, nol inisiatif. Semisal katakanlah kalian lagi ngerjain tugas, terus di grupnya itu sepi banget gitu. Pokoknya di grup itu nggak ada bahasan kecuali kalian mulai duluan gitu. Semisal juga katakanlah si A itu ditugaskan untuk mengerjakan bab 3.1 sampai 3.3 lah katakanlah gitu. Terus sampai H-1 tuh ternyata belum dikerjain gitu. Terus pas ditanya si A, kenapa kau belum ngerjain gitu, terus si A jawabnya kayak, oh iya aku nggak tahu nih mulainya dari mana, terus ini ya dari mana dan segala macamnya, kan kamu juga nggak ngasih masteran gitu kan, kayak maksudnya gimana gitu kan, kamu bisa cari sendiri referensi gitu, kayak emang harus banget aku yang nyariin atau gimana gitu kan. Nah, dari 3 ciri tersebut, teman-teman udah kebayang nggak muka seseorang yang memiliki ciri tersebut, atau jangan-jangan teman-teman malah relate dengan ciri tersebut. Nah, di section selanjutnya kita akan membahas kenapa sih orang-orang memilih menjadi Dennis. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi apa sih alasan kenapa ada orang yang mengidap dependent personality disorder? Jadi alasan pertama, mereka tuh cenderung menghindari tanggung jawab. Jadi sebagai ilustrasi, katakanlah dalam road trip, si A itu menjadi supir dan si B menjadi penumpang. Si A itu akan selalu berjaga, fokus, dan harus tahu rute. Sedangkan si B sebagai penumpang itu berarti dia bisa santai saja, kayak
dia mau main HP, mau tidur juga bebas. Jadi orang yang memiliki dependent personality disorder itu cenderung menghindari tanggung jawab. Jadi dia mencari tameng kepada sosok yang lebih dianggapnya lebih rajin, lebih pintar, atau lebih dominan. Nah, alasan kedua adalah mereka tuh sangat takut gagal. Jadi orang dengan dependent personality disorder itu cenderung takut gagal, bahkan sampai ke tingkat yang agak nggak logis. Misal katakanlah si A tuh pengen masuk PTN katakanlah, tapi dia tuh takut banget UTBK gitu, takut banget belajar UTBK. Nah, karena dia takut UTBK, dia bahkan sampai nggak belajar UTBK gitu, karena dia tuh takut ketika dia gagal tuh dia dijudge orang lain gitu, kayak masa UTBK nggak lolos ya atau gimana sih, kayak gitu. Nah, alasan ketiga adalah pola asuh di masa lalu. Jadi orang dengan dependent personality disorder itu cenderung diasuh dengan cara dimanja. Misal katakanlah dia jatuh dari sepeda langsung dibantuin, terus katakanlah dia nilai matematika jelek terus langsung diajarin, dilesin segala macam, pokoknya semua tuh diatur orang tuanya gitu. Nah, ketika dia dewasa, ketika dia masuk ke dunia perkuliahan atau dunia pekerjaan, itu kan dia jauh dari sosok orang tua ya, jadi dia mencari sosok adil dalam hidupnya. Jadi dia lebih bergantung ke orang lain gitu. Nah, dari 3 alasan tadi itu bisa disimpulkan bahwa orang yang mengidap dependent personality disorder itu sebenarnya tuh nggak jahat, cuman karena keadaan saja gitu. Nah, gimana sih cara kita menanggulangi this dependent personality disorder ini? Dan bagi kalian yang menjadi sosok Adit, bagi sosok Dennis, itu kita harus bersikap gimana sih, akan kita bahas di section selanjutnya. Oke, masuk ke pembahasan terakhir dalam video ini. Jadi gimana sih cara kita memutuskan rantai Dennis Adit ini? Jadi di sini akan membagi 2 tips, yaitu ketika Anda menjadi Dennis dan ketika Anda adalah seorang Adit. Ketika Anda seorang Dennis, ketahuilah bahwa seorang Adit itu punya kehidupannya sendiri, dia punya goalnya sendiri. Seorang Adit di kemudian hari mau nggak mau akan meninggalkan kalian. Jadi kalian harus belajar mandiri. Gimana caranya? Yang pertama adalah belajar untuk keputusan Anda sendiri. Jangan terus tanya Adit dalam kehidupan kalian, ini enaknya gimana, ini gimana ya caranya. Tapi mulailah belajar untuk sendiri, belajarlah untuk memutuskan keputusan Anda sendiri. Terus yang kedua adalah belajarlah untuk nyaman sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dia di sini ada sangat berketergantungan dengan Adit. Cobalah sesekali Anda keluar sendiri tanpa Adit, atau coba lakukan hal-hal sendiri, ngerjain tugas sendiri atau belajar sendiri atau gimana, bebas. Lalu yang ketiga adalah jangan takut salah dan gagal. Salah dan gagal adalah hal yang wajar. Jangan takut dijudge orang. Bahkan dengan kita salah atau kita gagal, kita bisa belajar dari situ. Oh iya, saya kurangnya di sini. Oh iya, salahnya di sini. Jadi kita bisa memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Nah, itu kalau Anda sebagai Dennis. Jika sebagai Adit, gimana sih cara kita menyikapi teman kita yang kayak Dennis? Jadi cara menyikapinya adalah yang pertama, berhentilah menyuapi Dennis secara langsung. Maksudnya gimana? Ya berhenti kayak memberi jawaban yang instan, kayak misal si Dennis minta diajarin ini, terus kalian malah ya udah sini kerjain aja deh, nggak apa-apa gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi caranya gimana? Misal si Dennis bingung materi A, ya udah kalian ajarin materi A, kalian diskusi materi A sampai si Dennis bisa ngerjain sendiri, jangan langsung dikerjain gitu. Nah, sebagai penutup dalam video ini, ketahuilah bahwa hidup di dunia manusia itu adalah makhluk sosial. Namun ada kalanya manusia itu harus bisa berdiri sendiri, jangan terlalu bergantung pada orang lain. Mungkin itu saja dari saya Muhammad Suhail Al-Ausoleh. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.